guys, see you again pada episode saya kali ini guys. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah kita dalam keberkahan dan selalu dalam lindungan Tuhan dan kesuksesan selalu, insya Allah. I hope like that. Oke guys, oh ya, sekarang kan masih dalam suasana Maulid Nabi, jadi nggak lupa saya ucapkan Milad Nabi Mubarak. Insya Allah kita bisa mencontoh perilaku beliau ya, meskipun belum bisa 100% ya, bertahap lah, step by step. Oke guys, kali ini saya ingin membicarakan tema tentang doa itu bisa merubah takdir loh guys. Oh ya? Masa iya sih, kan udah tercatat di Lauhul Mahfuz Allah. Jangan keliru guys. Banyak kisah dan cerita. Simak terus pembahasan saya nanti bahwa doa itu bisa merubah takdir kita guys. Caranya dengan dibatin ke Tuhan atau Allah ya. Guys, tentunya pada saat kita batin ke Tuhan, itu kita menggunakan subconscious mind kita dalam alam bawah sadar kita. Kita menggunakan otak kanan kita, guys ya, kita gunakan itu. Jadi itu akan lebih mengena guys, gitu. Begini guys, kalau sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang masalah kita, bagaimana kita ngebatin ke Tuhan, ke Allah, supaya doa itu bisa merubah takdir, kemudian kita yakinkan, kemudian nanti saya juga akan bahas tentang masalah bagaimana itu kita adanya ilmu yakin di dalamnya, dan kita mengutuhkan keyakinan kita itu kepada Tuhan, dan bagaimana cara Tuhan, cara Allah itu bisa mengubah takdir, dan bahwa doa itu bisa mengubah takdir kita guys. So jangan pesimis ya guys ya. Oke, sebenarnya saya akan pilihkan tentang masalah subconscious mind dia. Are we running or lives with conscious mind? Or we running or lives with the subconscious programs? Well, it turns out science has revealed that only 5% of the day are we operating our nervous system using the conscious mind, creative wishes and desires. 95% of the day our life is coming straight out of the programs in our subconscious. Jadi itu apa yang dikatakan oleh pakar subconscious mind, itu pakar dari bawah sadar Bruce Lipton, dia mengatakan demikian. Sebetulnya kekuatan pikiran bawah sadar itu yang lebih besar ya, sisanya baru alam sadar kita. Oke guys, oke, kita come back apa yang akan saya bicarakan. Oke guys, baiklah ya, sekarang saya akan membahas tentang masalahan yang menjadi topik kita kali ini, bahwa sebetulnya doa itu bisa merubah takdir. Caranya dengan apa guys? Dibatin ke Tuhan, ke Allah tuh guys. Maksudnya apa aja itu guys ya. Saya nanti akan membahas tentang masalah ini, yaitu kita batin ke Tuhan, kemudian ada ilmu yakin, kemudian utuhkan yakinmu pada Tuhan, kepada Allah, dan bagaimana cara Tuhan atau Allah itu mengubah takdir, kemudian doa itu bisa mengubah takdir guys. Oke guys, jadi saya sekarang di sini akan memulai apa yang akan saya sampaikan yang menjadi pembahasan kita kali ini ya guys ya, bahwa doa itu bisa mengubah takdir, dibatin tuh guys ke Tuhan, ke Allah tuh guys. Jadi begini guys, maksud saya, kita batin, kita minta apa yang kita inginkan kepada Tuhan atau Allah ya, dengan mesra kita ngebatinnya guys kepada Tuhan, kepada Allah itu dengan pujian. Jadi nggak cuma sama pacar atau pasangan loh guys, kita itu mesra kepada Tuhan yang jauh lebih mesra dong gitu. Jadi misalnya kita katakan, ya Rahim, hamba ingin bla bla bla, sampaikan. Karena pada saat kita ngebatin ini, batin yang kuat itu berarti kita diperlukan subconscious mind, pikiran bawah sadar kita kan yang bermain di otak kanan kita nih guys. Kita menghayal, kita membayangkan, kita sambil memandang atau melihat langit-langit dari kamar kita, dari bilik kita, dari tempat tinggal kita, lihat langit-langit guys. Lalu kita ngebatin tuh yang kuat ke Tuhan, apa yang menjadi permohonan permintaan kita, sampaikan gitu guys. Begini guys, bicara tentang masalah batin yang kuat ini, ada suatu kisah cerita nih guys. Contohnya gini,
pada cerita pada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Begini, pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam, kaumnya itu ada seorang ibu-ibu nih datang pada Nabi Musa alaihissalam. Dia mohon untuk disampaikan kepada Allah, kepada Tuhan ya, permohonannya untuk punya anak. Lalu Nabi Musa ini menjawab bahwa Allah itu sudah menakdirkan ia tidak punya anak gitu. Tapi ibu ini selalu mohon kepada Nabi Musa untuk disampaikan permohonannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Musa alaihissalam, tolonglah Nabi Musa alaihissalam, saya memohon minta punya anak. Tolong sampaikan kepada Allah. Kan kamu sudah ditakdirkan tidak punya anak, Bu. Tolong ya Nabi Musa, dia merajuk. Tolong, pasti Allah mau merubahnya. Pasti Allah mau merubah catatannya, Allah mau mengabulkan permohonan saya. Tolonglah Nabi Musa, tolong cobalah sampaikan lagi. Oke, baiklah Nabi Musa. Lalu ibu itu pulang. Selang beberapa waktu, ibu itu datang lagi dengan permohonan yang sama. Ya Nabi Musa alaihissalam, tolong sampaikanlah kepada Allah tentang permohonanku ini, saya ingin punya anak. Tolong sampaikanlah kepada Allah. Loh, kan sudah disampaikan jawabannya yang tempo lalu bahwa kamu tuh Bu ditakdirkan sudah tidak punya anak. Ya Nabi Musa alaihissalam, tolong. Dia sambil merajuk memohon, tolong sampaikanlah kepada Allah, kepada Tuhan. Siapa tahu Allah mau merubahnya, mau merubah catatannya. Tolong sampaikanlah, saya memohon, saya sungguh-sungguh. Ya Nabi Musa alaihissalam, tolong sampaikanlah permohonanku ini. Akhirnya Nabi Musa jawab, oke lah, baiklah kan. Akhirnya ibu itu pulang. Selang beberapa waktu, dia datang lagi ibu itu dengan permohonan yang sama. Ya Nabi Musa alaihissalam, tolong sampaikan permohonan saya ingin punya anak. Lalu Nabi Musa menjawab, loh kan sudah disampaikan dengan jawaban yang sama bahwa kamu itu ditakdirkan tidak punya anak. Ya Nabi Musa alaihissalam, tolong sampaikanlah kepada Allah, kepada Tuhan. Siapa tahu Allah mau merubah catatannya, saya sudah selalu memohon ya Rohim, saya selalu berdoa. Siapa tahu Allah mau mengabulkannya, mau merubah catatannya. Ya Nabi Musa alaihissalam, tolong sampaikanlah permohonan saya ini kepada Allah, kepada Tuhan. Akhirnya Nabi Musa menjawab, oke, baiklah kan. Akhirnya ibu itu pulang guys. Pulang dan dia tidak datang lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Selang beberapa waktu agak lama, beberapa bulan yang agak lama waktunya, dia baru datang lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Tapi kali ini dia datang dengan menggendong bayi guys. Nah, Nabi Musa alaihissalam kaget kan? Wah, wonderful. Ya, kalau kita anggap seperti itu, pasti Nabi Musa kaget. Wah, bawa baby siapa tuh? Gitu kali. Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada ibu itu, bayi siapa yang kamu bawa itu? Lalu ibu itu menjawab, ini bayi kandungku ya Nabi Musa alaihissalam, ini anak kandungku ya Nabi Musa alaihissalam gitu. Masya Allah ya guys, padahal kalau dipikir, kalau kita lihat itu sudah nggak mungkin, secara ilmiah tuh nggak mungkin karena ibu itu sudah menopause. Tapi itulah kuasa Allah, kuasa Tuhan, dan kekuatan doa itu yang tidak mungkin menjadi mungkin, impossible menjadi possible, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Itu kalau Tuhan atau Allah sudah berkehendak guys. Seorang nabi pun tidak bisa mengelaknya gitu. Jadi kenapa kalau kita lihat di sini? Karena ibu itu selalu berdoa, mohon ya Rahim, ya Allah, aku ingin punya anak. Jadi kalau kita lihat di sini semacam afirmasi guys ya. Ibu itu melakukan afirmasi. Kalau di bahasa ilmiahnya seperti itu, di zaman itu dia dengan batin yang kuat, dia mengafirmasi kan. Kalau kita fokus, kita batin yang kuat, kita menggunakan alam bawah sadar kita kan guys. Every time, everywhere, dimanapun, kapan aja dia mengafirmasi, dia memohon, berdoa seperti itu. Lalu dikabulkanlah kepada Allah, mengabulkan permohonannya itu kan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya. Jadi caranya dengan batin, dari hati ke hati kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi katakan dalam hati kita apa yang kita inginkan sambil memandang ke langit-langit, itu bisa kita lakukan guys secara kontinu. Allah senang kalau kita meminta guys gitu, right? Oke guys, kemudian apa nih setelah kita batin yang kuat ke Tuhan atau ke Allah? Ini ada ilmu yakin, dan utuhkan yakinmu pada Tuhan atau Allah. Maksudnya apa nih?
kamu yakinnya nasib itu berubah karena kita yakin pada Tuhan, pada Allah guys, gitu. Dan ini guys, utuhkan yakinmu pada Tuhan atau Allah. Gini nih guys, kalau kita mau tawakal sama Tuhan atau Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Kalau kita menyerahkan suatu urusan pada Tuhan atau Allah itu yang utuh, jangan tanggung guys, gitu. Jadi apanya nih yang utuh? Yakinnya yang utuh maksudnya, gitu. Jadi jangan kita berkata bisa nggak ya, yaudahlah dilihat aja nanti gimana bisa enggaknya gitu. Nah itu berarti kita udah nggak yakin kan. Nah jadi prasangka yang baik atau husnudzon pada Tuhan atau Allah. Jadi aku berdasarkan prasangka hambaku. Jadi sebesar apa keyakinan kita, maka sebesar itu juga pertolongan Tuhan atau Allah pada kita guys sebenarnya. Jadi maka sebetulnya apa? Akan terjadi miracle atau akan terjadi keajaiban pada diri kita guys gitu. Jadi terus kita puji pada Allah, kita muji pada Tuhan gitu. Jadi kita jangan berkata tapi ya. Oke guys, ini gini, ada teman ya, ada teman kita nih yang diuji, misalnya gini, ada teman kita nih yang diuji berat sama Allah, sama Tuhan, tapi dia terus lisannya itu memuji Allah, memuji Tuhan. Nah kita yang dengar itu terus bertanya, akhirnya dia itu berzikir, memuji Allah terus, memuji Tuhan terus, tapi kok masih sakit-sakit ya, tapi kok masih miskin ya, nggak kaya-kaya, tapi kok masih banyak utang ya, utangnya nggak lunas-lunas, kok masih jomblo ya gitu. Nah jadi ini kan apa? Karena kita tidak merasa apa yang dia rasa setelah zikir atau memuji Tuhan tadi. Ternyata guys, kadang Allah itu menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya, tapi menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah ujian ya, sehingga tidak menjadi orang yang lemah. Jadi tidak dengan mencabut masalahnya, tapi dengan menguatkan hatinya dalam menghadapi ujian atau masalah, sehingga dia tidak menjadi orang yang lemah guys gitu. Nah contoh saudara-saudara kita, yang berada di negeri Syam atau Suriah, itu cara Allah menolongnya dengan menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah guys. Ya anak-anak itu kena bom dan sebagainya, itu anak itu saat lukanya dijahit itu guys, dijahit tanpa dibius. Aduh nggak bisa bayangin deh ya, kalau kita nggak akan sanggup mungkin ya. Saat lukanya itu dijahit tanpa dibius, maka lisannya mengucapkan apa guys? Kalam-kalam ilahi, kalam-kalam Allah, Al-Quran Karim gitu anak-anak ini guys. Jadi gitu, jadi Allah menguatkan hatinya dalam menghadapi ujian itu, cobaan itu. Siapa yang paling sabar, dialah yang menang guys. Masalah itu guys sebenarnya ibaratnya kita nyantri, ibaratnya kita itu kuliah, ibaratnya kita training, ibaratnya kita kursus. Jadi masalah itu ibaratnya seperti itu buat kita guys. Jadi bagaimana nih intinya? Jaga Tuhan atau Allah, maka Tuhan atau Allah jaga kita guys. Jadi ada musibah ya kita baik sangka, oh Allah akan beri yang lebih baik nih buat kita. Oke begitu guys. Jadi guys, kita berbaik sangkalah pada Tuhan atau Allah ya guys ya, dalam semua urusan. Maka Tuhan atau Allah tuh akan memperlakukan kita sesuai prasangka kita guys sebenarnya. Jadi yang saya sampaikan di sini intinya adalah kita jaga Tuhan atau Allah, maka Tuhan atau Allah jaga kita. Kita jaga Tuhan, maka Tuhan jaga kita. Kita jaga Allah, maka Allah jaga kita guys. Maksudnya apa nih? Yang pertama, berbaik sangka pada Tuhan atau Allah, maka Tuhan atau Allah itu akan berbaik sangka pada kita guys. Yang kedua apa nih? Ingatlah Tuhan atau Allah saat kita senang guys. Maka Tuhan atau Allah itu akan ingat kita saat kita susah, saat kita lagi sempit, saat kita lagi butuh.
Jadi lagi nggak ada masalah ya tetap ingat Tuhan, tetap ingat Allah. Jadi selalu bersyukur kan intinya. Kalau kita dapat nikmat ya alhamdulillah gitu guys. Oke, yang ketiga apa nih maksudnya dengan kita jaga Tuhan atau Allah, maka Tuhan atau Allah itu akan jaga kita. Yang ketiga, ridho dengan nikmat yang sedikit, maka Tuhan atau Allah itu akan ridho dengan amal kita yang sedikit guys. Sholat kita yang pas-pasan, kemudian ibadah kita yang pas-pasan, tilawah kita yang pas-pasan ya. Allah ridho. Kenapa Allah ridho padahal pas-pasan? Ya, kenapa Tuhan ridho padahal pas-pasan? Karena kita ridho dengan nikmat Tuhan, dengan nikmat Allah yang menurut kita sedikit padahal sesungguhnya banyak guys. Jadi itu semua semacam booster buat kita ya. Jadi nggak cuma vaksin doang guys yang booster, yang begini pun mancas ini hal beginian juga. Nah guys, sekarang kalau tadi saya sampaikan batin yang kuat, kemudian ada ilmu yakin, kemudian utuhkan yakinmu pada Tuhan atau Allah. Kemudian apa nih? Ada cara Allah mengubah takdir. Apa nih maksudnya? Doa itu bisa mengubah takdir. Tuhan atau Allah yang mengubah takdir dengan doa guys. Jadi Tuhan atau Allah itu bisa menghapus apa yang sudah ditetapkan. Allah bisa menghapus dan menulis yang sudah ditetapkan loh guys ya. Jadi jangan pesimis, don't pesimis guys gitu. Jadi melalui jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita guys. Misalnya gini nih contohnya, mungkin kita merasa tidak layak buat si doi ya. Tapi dengan doa, Tuhan atau Allah berkuasa untuk mengubah takdir guys gitu. Kalau kita mau doa kita itu powerful guys, so yang kita lakukan apa nih? Percaya nih sama Allah guys, percaya sama Tuhan. Jangan berdoa ragu-ragu guys. Misal mau pinjam duit nih, tapi kita udah ragu-ragu, takut ditolak gitu. Kita udah berprasangka dulu, kayaknya orang ini susah nih kalau dipinjemin duit, kayaknya orangnya nggak mungkin deh gitu. Nah jangan begitu guys, kita harus yakin dulu gitu. Intinya kan kita bukan minta-minta, tapi saling tolong menolong gitu. Kalau orangnya bisa kita itu dipinjamin tuh duit ya, kalau dia bisa ya kita dipinjamin duit guys. Tapi kalau dia tidak bisa, maka dia akan beri rekomendasi atau link kepada orang yang bisa bantu kita. Jadi kita yakin dulu, first time like that gitu ya. Kita yakin dulu batinnya yang kuat, ngebatinnya yang kuat guys gitu. Terus misalnya apa nih? Misalnya ada gini lagi nih, kalau misalnya gini nih, orang yang sudah ditakdirkan tidak punya suami atau istri, tapi kita yakin guys, jangan menyerah, don't give up. Kita yakin aja kalau pasti punya pasangan karena doa terus guys, tidak putus asa gitu. Karena Tuhan atau Allah bisa mengubah takdir itu lewat doa dan harapan guys. Masih ingat kan guys cerita kaum Nabi Musa alaihissalam, seorang ibu yang minta anak yang saya sampaikan di awal tadi? Dia memohon terus meminta ya. Kalau kita lihat semacam afirmasi yang dilakukan every time everywhere, dilakukan terus fokus menggunakan bawah sadar dia ngebatinnya yang kuat ke Allah dan memohon try dan memohon terus, berakhirnya bisa guys. Kun fayakun kan guys yang terjadi, maka terjadilah yang impossible menjadi possible, right? Nah sekarang yang saya bicarakan adalah doa bisa mengubah takdir. Kalau tadi kita sudah mengatakan bahwa kita ngebatinnya tuh yang kuat ke Tuhan, ke Allah. Kemudian ada ilmu yakin, dan kita utuhkan yakinmu kepada Tuhan, kepada Allah. Kita jaga Tuhan atau Allah, maka Tuhan atau Allah jaga kita. Kemudian bagaimana cara Allah mengubah takdir? Nah sekarang bahwa sebetulnya doa itu bisa mengubah takdir guys ya. Bagaimana yang disampaikan adalah berdoalah kepadaku maka aku kabulkan, demikian. Jadi doa ini bisa mengubah takdir guys, logikanya demikian ya. Misalnya kan seperti ini contohnya, karena pandemi kita ini jadi pesimis dengan usaha kita. Nah momen ini bisa kita lakukan hal-hal yang demikian dengan keyakinan batin yang kuat kepada Tuhan, kita mohon.
biar keluar dari segala kesulitan. Oke guys, ada semacam terapi nih yang saya sampaikan, terapi talk to yourself, terapi talk to yourself guys. Jadi antara ruh dan jasad kita ya, bilang gini guys, dengan bagian-bagian tubuh atau bagian jasad kita, bagian tubuh atau jasad kita, sambil kita mengelus, memegang ya kaki, terima kasih selama ini menemaniku berjalan, menemaniku beraktivitas. Ya jantung, terima kasih selama ini menemaniku untuk bernafas. Ya hidung, terima kasih selama ini menemaniku untuk menghirup udara segar, dan sebagainya, sebagainya. Terus itu sambil kita mengelus, memegang bagian tubuh kita. Gitu guys, talk to yourself. Jadi agar terhindar dari segala musibah guys ya, kita bisa dengan tolak balak, yaitu apa? Dengan berbagi dengan sesama atau sedekah, itu sebagai pelindung kita guys. Lalu kita doa. Kalau toh guys musibah itu datang pada kita ya, kalau kita nih sudah doa, maka kita dilindungi Tuhan atau Allah dari musibah itu guys, begitu maksudnya. Oke guys, kalau kita bicara masalah kita bicara tentang masalah bahwa masalah doa itu bisa mengubah takdir itu ya, mungkin apa yang menjadi hajat kita, doa keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita itu kan mungkin kaitannya dengan rezeki ya. Nah rezeki itu bisa materi, bisa non materi guys ya. Kalau kita bicara rezeki, ada bonus nih dari saya yang saya sampaikan nih, afirmasi positif nih guys ya, afirmasi positif. Rezeki kita sudah diatur, tidak akan tertukar guys. Tinggal kita pilih, mau pilih jadi orang baik atau mau jadi orang jahat gitu. Ada 3 hal guys yang kalau kita lakukan ini sebetulnya. Berbakti pada parents atau orang tua ya, doakan parents atau orang tua kita, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada, kita doakan, kita berdoa. Kemudian yang kedua, kita silaturahim dengan siapa aja. Yang ketiga, kita berbagi pada sesama atau sedekah. Ya intinya kita cari rezeki yang halal aja deh guys. Sebetulnya guys, kalau yang saya sampaikan kaitan ruh dan jasad tadi, sebetulnya kalau orang yang melakukan kejahatan kan saya katakan tadi dia mau pilih jadi orang baik atau orang jahat. Orang jahat pun guys ya, jasadnya jahat, ruhnya itu bertolak belakang. Ruhnya mengatakan saya ingin masuk surga nih, saya nggak mau melakukan itu, sebetulnya ruhnya pengen masuk surga gitu. Jadi intinya ruh dan jasad itu berkorelasi positif, dan memang itulah yang harus kita pahami guys ya. Oke guys, jadi bicara tentang masalah ini memang bagi saya menarik sekali, karena ini kan kita selalu mempunyai hajat, keinginan, cita-cita yang pastinya kita ingin dikabulkan oleh Tuhan dan menjadi kenyataan. Dan insya Allah sharing ilmu saya kali ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya juga guys, karena ini amat sangat penting bagi kita ya. Karena kadang-kadang kalau kita pesimis, kata menyerah pada ada masalah, itu sebetulnya tidak baik gitu ya. Tapi kita harus semangat terus guys, dalam kondisi apapun. Insya Allah tangan Allah itu akan bekerja terus, melihat kita kan. Allah maha melihat, sebetulnya Tuhan maha melihat. Jadi guys, insya Allah kita semua bisa melakukan apa tadi guys, batinnya yang kuat, kita gunakan ilmu yakin, utuhkan yakinmu pada Tuhan, kita jaga Tuhan atau Allah, maka Tuhan jaga kita. Kemudian bagaimana cara Allah mengubah takdir tadi saya sampaikan, dan bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Oke guys, akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sharing ilmu kita kali ini bermanfaat. See you again, bye bye.